Saat kita hidup di dunia ini adalah pertaruhan kita. Kita harus bisa mengisinya supaya kita bisa nanti menuainya dengan benar, dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, sering sekali justru kita merasa bahwa ya kita nikmati saja hidup yang satu kali di bumi ini. Ya, kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu menderita, tidak perlu susah, tidak perlu kekurangan. Padahal semuanya itu diizinkan supaya kita sadar. Ingat Bapak Ibu, supaya kita sadar pada saat kita hidup di dunia ini yang hanya sementara, yang hanya satu kali. Ini menentukan kehidupan kekal kita. Jadi kita mempertaruhkan kalau kita mau hidup sekarang ini kita menikmati kebahagiaan, kenyamanan saat kita di dunia dan kita terikat, maka kita bisa kehilangan kehidupan kekal kita nanti di langit baru dan bumi yang baru. Salam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Pilih semua notifikasi supaya setiap ada informasi pemberitahuan dapat Bapak Ibu terima. Setiap saya mengupload video-video terbaru, Bapak Ibu dapat menerimanya. Kita tidak pernah menyadari bahwa hidup kita yang singkat di dunia ini sebenarnya merupakan pertaruhan. Mengapa dapat dikatakan pertaruhan? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia ini, semua ini akan berdampak kepada kehidupan kita nanti. Kapan itu? Kehidupan kekal saat kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Maka dikatakan bahwa hidup kita ini saat di bumi adalah pertaruhan, karena saat kita hidup di bumi, kita mau mengisinya dengan apa? Kita mau menggunakannya untuk apa? Kalau kita banyak mengisinya untuk hal-hal yang tidak membawa keuntungan untuk kehidupan kekal kita nanti di langit baru bumi baru, maka kita mempertaruhkan hidup kita saat dunia ini untuk hal-hal yang pada akhirnya kita akan menuai nanti di dalam kekekalan yang tidak menyenangkan. Saat kita hidup di dunia ini adalah pertaruhan kita. Kita harus bisa mengisinya supaya kita bisa nanti menuainya dengan benar, dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, sering sekali justru kita merasa bahwa ya kita nikmati saja hidup yang satu kali di bumi ini. Ya, kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu menderita, tidak perlu susah, tidak perlu kekurangan. Padahal semuanya itu diizinkan supaya kita sadar. Ingat Bapak Ibu, supaya kita sadar pada saat kita hidup di dunia ini yang hanya sementara, yang hanya satu kali. Ini menentukan kehidupan kekal kita. Jadi kita mempertaruhkan kalau kita mau hidup sekarang ini kita menikmati kebahagiaan, kenyamanan saat kita di dunia dan kita terikat, maka kita bisa kehilangan kehidupan kekal kita nanti di langit baru dan bumi yang baru. Bukan berarti kita tidak boleh bahagia, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Kalau memang kita bisa menikmati dan bahagia di dunia ini, kenapa tidak kita nikmati? Tetapi yang menjadi poin penting, kita jangan terikat dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena kebahagiaan di dunia ini sifatnya semu, Bapak Ibu Saudara. Sebentar saja kok Bapak Ibu Saudara bahagia buat pesta, sebentar paling 1 jam 2 jam bahagia, setelah itu akan kembali ke dalam kondisi yang semula. Dalam hal inilah makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita selalu ingat bahwa ketika kita membuat hidup kita saat ini di dunia dengan hal-hal yang mungkin
menyenangkan daging kita, menyenangkan ego kita, apalagi sampai kita terikat dengan yang namanya keduniawian, kedagingan, maka itu kita sedang mempertaruhkan hidup kita, sehingga pada akhirnya nanti kita akan menuai dari apa yang kita sudah lakukan di dunia ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan daging, maka kita mempertaruhkan nyawa kita, hidup kita, supaya kita terikat dengan daging. Dan pada akhirnya kita tidak bisa kembali pulang ke rumah Bapa, dan kita tidak bisa kembali diterima di langit yang baru dan bumi yang baru. Maka kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah pertaruhan. Kalau hidup ini pertaruhan, maka kita harus bisa mempertaruhkannya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kehidupan kita di dunia bukan gambling seperti kita main judi, di mana mempertaruhkan modalnya tetapi tidak tahu pasti menang atau rugi. Walaupun sebenarnya 80% biasanya rugi, bukannya menang. Kehidupan kita, pertaruhan hidup kita di dunia ini, itu bukan gambling, tetapi sudah pasti kalau kita mempertaruhkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menerima, menuai hal-hal yang nantinya di dalam kekekalan yang tidak menyenangkan kita. Bahkan kita akan menuai kutuk di mana kita terpisah dari hadirat Bapa. Kutuk yang paling mengerikan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak mau kan menerima kutuk seperti ini. Maka ayo kita sama-sama saling mengingatkan setiap saat, setiap waktu, supaya di dalam hidup kita ini kita bisa mempertaruhkan untuk kekekalan kita nanti. Bapak Ibu Saudara pasti mau masuk surga. Kalau saya tanya, mau masuk surga? Pasti semua nggak ada yang mau masuk neraka. Pasti semua mau masuk surga. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menuai nanti dengan kita masuk di surga, di tempat yang dijanjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru, maka pertaruhkan hidup kita sekarang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang benar-benar membuat Tuhan bersuka. Bahkan ingat, tujuan hidup kita sebenarnya apa? Tujuan hidup kita itu adalah harus berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Sering sekali kita tidak mau mempertaruhkan hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita mengarahkan untuk menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, kita capek, kita menderita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah, pertaruhan ketika kita menaruh hidup kita menikmati dunia, mungkin sekarang senang, mungkin sekarang happy yang sifatnya sementara. Tetapi nanti kita akan menuai kesedihan, kesengsaraan, penderitaan yang selama-lamanya, selama ada di kekekalan tanpa batas. Bayangkan, mau Bapak Ibu Saudara menderita tanpa batas? Kalau menderita di dunia sekarang ini, ya 70 tahun. Tetapi ingat, semua Tuhan izinkan penderitaan, masalah, supaya kita bisa mengikis karakter kita yang tidak baik, yang tidak benar, agar kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Pak, tapi saya nggak sanggup. Mari, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada masalah yang melebihi kemampuan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti sanggup untuk melewati setiap masalah yang ada. Cuman mau tidak ikut berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Roh Kudus selalu berbicara kepada setiap kita. Cuman kita selalu mendengarkan suara daging kita, bukan suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ingat hidup kita pertaruhan. Ayo kita pertaruhkan untuk hal-hal yang berbau dengan kekekalan. Ayo kita pertaruhkan hidup kita supaya nanti kita bisa menuainya di dalam kekekalan. Supaya kita bisa masuk dan diterima di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita masuk di dalam kerajaan Bapa dan kita hidup bersama-sama di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, mau masuk surga? Perhatikan, mempertaruhkan hidup Bapak Ibu Saudara kemana? Hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, atau hal yang menyenangkan daging kita yang dunia tawarkan. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Pilihlah dengan bijak, pilihlah sesuai dengan apa yang menantinya kita mau ambil. Kalau kita mau masuk langit baru, bumi baru, maka ikutilah apa yang menjadi jalan Tuhan.
kemana Tuhan melangkah, kita pun mengikutinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini mungkin kita salah langkah, sekaranglah waktunya kita berubah. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like, silakan tulis di komentar. Bahkan jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tetapi share kepada setiap saudara kita, kerabat kita, teman kita, supaya mereka pun diberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa ayo klik tombol subscribe sebagai dukungan kepada channel ini dan klik gambar loncengnya agar dapat menerima pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.